Bab 1031-1035. Bab 1031, Victor. Garis retakan kecil pada lonceng besar tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka langsung berubah. Dari kelihatannya, Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir serangan dari lotus api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng King Air, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah telak dari Feng King Air. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yao Lao menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng King Air bukan orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di samping juga sama terkejutnya. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan memecahkan Demon Phoenix Bell. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia sebenarnya tahu teknik Dou yang begitu kuat. Terlebih lagi, bakat seperti itu juga cukup menakutkan, keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut ketika mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya memiliki sedikit kepahitan. Dengan mampu menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Paviliun 10.000 Pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng King Air. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan keduanya jauh melebihi dirinya. Mu Qingluan di sampingnya juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan Paviliun Petir Angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 paviliun. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dalam kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang menembus langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya. Gelap di permukaan lonceng besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak. Sedikit suara perlahan terpancar. Pada akhirnya, mereka mulai terus bersuara. Kebisingan semacam ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Oleh karena itu, seluruh stadion menjadi sunyi. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit kejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiao Yan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Meskipun kekuatan teknik Dou seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan terkunci pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikit pun karena garis retakan yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci.
Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke dalam jurang yang tak berujung. Banyak ahli telah jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retak yang semakin banyak. Douqi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak, retak, garis retak dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut lonceng besar. Pada saat ini, lautan api tiga warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat menakutkan yang bertabrakan dengan bel besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara keras yang mengejutkan dikeluarkan. Segera, orang bisa melihat bel besar berguncang keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu pecah dengan keras. Fragmen gelap melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun fragmen-fragmen ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa fragmen hitam gelap bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia menjadi sedikit terganggu. Asap hitam pekat membubung dari pecahan bel besar. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan memperhatikan bahwa asap hitam itu tiba-tiba menyusut. Segera, sosok bergegas keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat keluar dari tinjunya. Ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiao Yan. Senyum dingin terungkap di wajah Xiao Yan. Dia meraih kain berwarna-warni dan menggunakannya untuk membantunya maju. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan yang kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam permukaan arena dengan keras. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua kebisingan ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilannya, kepala Feng Qing'er kemungkinan besar akan pecah seperti semangka jika kakinya tepat mengenainya. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiao Yan ini menyebabkan semua mata yang hadir menjadi tumpul. Lupakan bagaimana seseorang akan menghadapi banyak masalah dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Fakta bahwa pihak lain adalah kecantikan yang hebat akan membuat orang jahat sedikit ragu ketika memberikan serangan yang begitu kejam, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang tajam tampak seperti sedang menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa terpana. Kaki jatuh Xiao Yan sangat cepat. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam menginjak kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam pada saat ini. Engah. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi tidak ada apa-apa. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka turun ke keadaan tumpul. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan dilempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong,
sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat awal Anda? Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin dalam senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik dengan marah menatap Xiaoyan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti air pasang. Sesaat kemudian, sebuah kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan gemuruh tiba-tiba bergema. Segera, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih lehernya yang panjang seperti cakar elang sementara suara lembut yang mengandung niat membunuh perlahan terdengar. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menegang. Kamu telah kehilangan. Bab 1032, Darah Esensi Phoenix Kuno. Tatapan seluruh stadion mengeras pada tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiaoyan tertangkap oleh mata cukup banyak orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi pada saat ini. Apakah hasil pertarungan tingkat atas yang sangat dinanti-nantikan antara generasi muda ini akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiaoyan ini. Cukup banyak orang juga mengungkapkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengharapkan Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Tidak hanya dia tidak dapat mempersulit Xiaoyan hari ini, tetapi dia juga membiarkan Xiaoyan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiaoyan. Lokasi di mana Wind Lightning Pavilion berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah menyebabkan bahkan mereka menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiaoyan hari ini benar-benar menundukkan ekspektasinya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Saya bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh cantik Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiaoyan membuatnya tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika itu benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika itu digantikan oleh kemarahan dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang cantik menatap Xiaoyan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Api hati teratai mengkilap tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, tersesat. Api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi api hitam buru-buru menyusut kembali ke tubuhnya sambil tampak seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi memerintah tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, Glazed Lotus Heart Flame milik Xiaoyan terbentuk dari penggabungan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik, itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan api hati teratai mengkilap Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiaoyan berubah dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun,
Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar ketika botol batu giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah yang pertama pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala api hijau gioknya melilit botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah Heaven Demon Phoenixes. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan tadi terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran mendalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Kedua matanya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno. Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada beberapa kejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara mereka. Darah esensi Phoenix kuno. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu?" Serahkan benda itu dari sebelumnya. Mata cantik Feng Qing'er menyala panas saat mereka menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak disembunyikan. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion. Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang dimiliki oleh suku Heaven Demon Phoenix saya. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit terpana. Banyak tatapan menyapu stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi terpana karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara berat, "Qing'er, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan ketika Lei Zunze muncul. Dia maju selangkah dan secara kebetulan menghalangi Xiao Yan di belakangnya. Alisnya sedikit merajut saat melihat Feng Qing'er dan berkata dengan suara lemah, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenixes dapat berkeliaran di Central Plains ini tanpa rasa takut." Petik 2. Gigi Feng Qing'er menggigit bibir bawahnya yang merah. Matanya masih tetap terkunci pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, "Feng Zunze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Phoenix sukuku. Tindakan ini telah melanggar tabu besar sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak sukuku akan mengambil tindakan." Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan mereka sendiri. Senyum di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah Wind Lightning Pavilion. Sikap sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Hal ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu,
Yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze sakit kepala karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan paviliun bintang jatuh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng King Er tidak perlu menuduh saya melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Wajah cantik Feng King Er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan tuduhannya. Xiao Yan menjawab dengan samar. Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda? Feng King Er tertawa terbahak-bahak. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya mendidih sebelumnya. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening di hadapan kata-kata Feng King Er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun paviliun bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain sesuai keinginan mereka. Diri terhormat ini, Do Zun, juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Heaven Demon Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja. Kemungkinan tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze tenggelam saat dia berbicara. Feng King Er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Seorang Do Zun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix mereka. Selain itu, ada paviliun bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja, darah esensi Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Demon Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng King Er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan King Er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya dapat meminta maaf atas tindakan saya. Feng Zunze tampak terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga mengetahui beberapa aturan dari suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan Feng King Er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno apapun bersamanya seperti yang diklaim Feng King Er. Pada saat itu, kemungkinan besar suku Heaven Demon Phoenix akan khawatir jika itu benar-benar ditemukan. Hal-hal akan menjadi sedikit merepotkan kemudian. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip ketika dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika aku telah berbuat salah padamu? Feng King Er dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Kilatan di matanya berangsur-angsur menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengangguk tanpa diduga dan berkata, baiklah, saya akan mengizinkan Anda menggunakan keterampilan pencarian Anda. Bab 1033, akhir dari pertemuan besar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng King Er, tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika hal itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah tidak apa-apa? Haha, Feng tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya bengkok jika ia berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang secara salah setelah mereka kalah. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Feng King Er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajahnya yang cantik menampilkan senyum dingin saat dia berkata, kamu bisa bertindak keras. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menderita konsekuensinya. Petik 2. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum.
Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera ditangguhkan di depannya. Samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik tetesan darah ini. Darahnya berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat redup di dalamnya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Darah mayat kering misterius itu jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah mayat kering misterius itu jelas lebih murni daripada darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er sangat dingin. Jarinya memimpin tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel berhenti di atas kepala Xiao Yan. Kilauan berwarna merah melingkar terpancar darinya saat perlahan melilit tubuh Xiao Yan. Xiao Yan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya, dan dia samar-samar merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Baginya untuk menjadi cukup berani untuk memungkinkan Feng Qing'er untuk mencari dia di depan umum, itu wajar bahwa dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya merah itu akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er yang berwajah hijau. Nona Feng, apakah ada hasil? Xiao Yan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiao Yan, melakukan pencarian lengkap padanya. Dia telah dengan jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang ada situasi di mana itu akan salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini, Dou Zun tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri yang mulia ini, Dou Zun karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix. Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi, Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiao Yan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiao Yan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Heaven Demon Phoenix, kemungkinan besar bahkan Feng Zunze harus mempertimbangkan pilihannya sedikit. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiao Yan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, aku tidak akan begitu saja mengabaikan masalah ini. Xiao Yan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu. Sebagai murid utama Paviliun Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka, bukan? Petik 2. Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, maaf. Xiao Yan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, Keke, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan dihapuskan, kan?
Sudut mulut Lei Junze berkedut sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Sebuah cahaya kilat berkedip melalui matanya saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata, karena Feng Junze, saya tidak akan membawa Anda ke tugas untuk masalah antara Anda dan Paviliun Petir Angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3.000 petir dibocorkan oleh Anda, diri yang mulia ini, Do Zun, secara pribadi akan membunuh Anda. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Junze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lei Junze, yakinlah. Feng Junze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Junze. Dia menyeringai ketika matanya melihat sekelilingnya dan tertawa. Lei Junze benar-benar murah hati. Namun, kemungkinan Grand Meeting 4 Paviliun akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan hari ini. Dalam hal kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat. Dalam hal ini, tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Paviliun Petir Angin. Petik 2. Masalah Xiao Yan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Junze. Terlepas dari seberapa tidak rela hati mereka, paling tidak, perlu memberikan wajah Feng Junze di permukaan. Dalam hal ini, Feng Junze secara alami akan membalas budi mereka sedikit. Selain itu, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 paviliun adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Itu hanya terdengar bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak satu pun dari 3 generasi muda paviliun lainnya yang cocok dengan Feng Qinger. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiao Yan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya telah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Junze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Feng Junze. Jian Junze dan Huang Quan Junze hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Ying jelas bukan tandingan Feng Qinger. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan mengunjungi jika saya punya waktu di masa depan. Feng Junze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Junze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin liar bertiup di sekelilingnya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Ayo pergi. Feng Junze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang yang sangat besar. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memberi isyarat kepada Lin Yan, yang jaraknya cukup dekat, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Junze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar itu. Dia berdiri di atas kepala elang sambil mengepakkan sayapnya. Setelah itu, ia membawa angin kencang saat memotong udara dengan suara, swoosh, terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Junze dan Huang Quan Junze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Junze setelah menyaksikan elang raksasa itu menghilang. Akhirnya, mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Junze pergi, hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Junze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qinger saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Aku pasti benar. Namun, saya juga tidak tahu mengapa saya tidak dapat menemukannya. Feng Qinger mengangguk dan berbicara dengan sangat pasti. Lei Junze sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang jahat, kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Paviliun Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka karena kekuatannya. Feng Qinger ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk.
Karena kamu sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3.000 petir, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitarnya gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit. Biru yang tenang. Seekor elang raksasa membawa badai petir saat terbang. Di belakang elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di belakang elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. Apa itu? Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api yang naik. Darah ini, yang mengandung riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mo Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Tidak heran itu tidak terdeteksi. Bab 1034, Penyerapan. Api hijau giok menyala dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi jauh lebih panas. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mo Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota dari Mythical Bird Tribe. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini secara sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mo Qingluan. Surga Iblis Phoenix kelas Douzun. Kekuatan seperti itu pasti akan berada di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati, bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, untungnya itu tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Douzun sudah cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mo Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah seperti apa yang akan dibawa Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Kenapa ekspresinya begitu? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mo Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Ada lebih dari sekadar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada Heaven Demon Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Mo Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia secara acak campur tangan dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melihat terlebih dahulu apakah Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan benar-benar kacau. Energi hijau merah seperti kuda liar, berlari kencang yang dengan gila-gilaan meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Sialan. Pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetesan saat memurnikan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetes darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama dari mengubah tubuhnya menjadi kekacauan seperti itu adalah setetes darah hijau merah sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terbelah ketika berada di api surgawi sebelumnya. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar terpisah dan secara acak dibebankan ke dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil memurnikan Anda. Xiao Yan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, dengan liar menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Hanya menunggu energi liar menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka internalnya menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan benar-benar menghabisinya dengan sapuan bersih. Resistensi energi hijau merah, kekerasan sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa hebat. Namun, untungnya Xiao Yan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, kemungkinan sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa lelah, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi hijau merah liar. Terlepas dari kelelahan luar biasa dari kekuatan spiritualnya, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang telah tersebar di seluruh tubuhnya, telah berkumpul bersama, berubah menjadi kluster energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kelompok energi kekerasan ini, yang telah dikumpulkan bersama. Dia langsung menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus kluster energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api pada saat ini sudah menjadi sangat sulit di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka menabrak kuali api, menjadi kelompok yang kacau. Ketika energi liar dan kekerasan ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api dengan cepat naik. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak dapat dijinakkan di dalamnya setelah disempurnakan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke dalam tulang, pembuluh darah, otot, sel.
Setelah penggabungan kabut hijau merah dan tubuhnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan, saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika itu digunakan untuk memperbaiki pil obat. Petik 2. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul. Xiaoyan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno seperti itu. Jika dia tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda secara bertahap menjadi lebih padat. Ketika kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan, perasaan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiaoyan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki darah esensi Phoenix kuno yang cukup, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Heaven Demon Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah dia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin akan meledak karena kekuatannya yang terlalu tinggi. Ledakan tubuh. Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat memikirkan hal ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang luar biasa hebat dalam hal memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiaoyan memasuki kuali api. Pada saat ini, masih ada 2/3 tersisa dari kluster energi hijau merah. Hanya sepertiga yang membuat Xiaoyan merasa tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiaoyan terasa dingin saat memikirkan hal ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat di sekitar tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan cukup besar, namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan kejam seperti itu pada kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi memasuki dilema. Sementara Xiaoyan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melengkung dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan dalam kabut itu. Xiaoyan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresap itu. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus menginvasi tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak menyusul masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sialan, aku sudah berlebihan kali ini. Bab 1035, Transformasi Tulang Sayap. Pada elang angin yang sangat ganas, Lin Yan memperhatikan tubuh Xiaoyan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Douzun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, begitu tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar itu akan meledak. Mu Qingluan merajut alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiaoyan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa getir ketika dia melihat adegan ini. Dia menghela nafas,
tubuh Xiaoyan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur tapi segera dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah. Petik 2. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya pecah karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan intervensi secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Xiaoyan, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa campur tangan. Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan di dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat membuat setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh, Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiaoyan, yang terus membengkak, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang besar, berputar-putar di langit. Angin kencang di sekitarnya memisahkan jarak yang sangat jauh, menyebabkan ruang yang tenang muncul di belakang elang raksasa itu. Feng Zunze dan dua lainnya semua terfokus pada tubuh bengkak Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiaoyan benar-benar berubah menjadi orang gemuk besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menggembung. Sementara tubuh Xiaoyan bengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia telah mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam pada tubuh bengkak Xiaoyan. Jari-jarinya sudah perlahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, yang memancarkan beberapa ketajaman, muncul. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lebih lama lagi ketika dia melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam agung yang diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat Feng Zunze hendak turun tangan. Dengan demikian, kemungkinan besar Xiaoyan akan menderita cedera yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah benar-benar terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiaoyan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiaoyan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tangisan yang dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya saat sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiaoyan anehnya berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiaoyan dan dengan cepat mengalir. Mereka menuangkan ke sayap tulang di punggung Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Adegan aneh muncul saat peningkatan jumlah energi hijau merah ini mengalir ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan memanjang. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah meregangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Selain itu, garis
Hijau merah yang lebat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka mengepak dengan lembut saat ledakan sonik rendah dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, kasar, hijau merah, tubuh bengkak Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dalam beberapa saat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiao Yan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap surga setan Phoenix. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan saat melihat bahwa Xiao Yan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku Heaven Demon Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap Heaven Demon Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Mu Qingluan secara bertahap menarik kejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa murid dari teman lama gurunya ini, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal yang sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka-sangka bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat berkedut saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir, maaf. Saya tidak berharap hal-hal berakhir seperti ini. Petik 2. Apakah Anda baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti toren segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke langit. Teriakan itu bergemuruh. Ada raungan naga yang samar dan tangisan burung Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Phoenix menangis. Naga mengaum. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat ke Xiao Yan. Dia berkata, Phoenix menangis dan naga mengaum. Ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Dou gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat besar. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama-sama. Xiao Yan juga sama terkejutnya. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Jika tidak, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar Anda akan menghadapi masalah besar, Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut ketika melihat sayap tulang telah berubah. Sayap-sayap tulang itu dikepakkan dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar berhembus dari sayap-sayap itu. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara dari meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh mereka. Kegembiraan melonjak di hati Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan bahkan Fei Tian tidak akan bisa mengejarnya lagi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kekuatan besar,
dia merasakan kelenturan yang seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang, jika saya mengambil sedikit lebih banyak, apakah itu akan mengubah saya menjadi binatang ajaib? Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan Douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia bertarung langsung saat bertarung dengan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela napas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan apapun yang salah selama pemeriksaan rincin tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze.